belajar apa itu coding. Tetapi sebelum itu, Ibu ada pertanyaan. Di rumah ada yang punya HP? Atau sudah pernah lihat HP? Sudah. Laptop? Sudah. Sudah lihat. Kalau HP semua sudah bisa pegang HP itu. Ya. Jadi baik, kalau coding ini dia menuju arahnya ke HP, laptop, alat-alat elektronik. Nah, pertanyaan yang berikut, kira-kira di rumah adakah benda yang di dalamnya ada angka-angka, terus ada berisi baterai? Ada? Ada. Yaitu apa? Remote. Remote apa? Remote TV. Remote TV. Oke, sekarang coba anak-anak bayangkan kalau kamu sementara ada pegang remote. Setelah kamu ambil remote, kamu sambungkan kabel TV ke terminal untuk dapat arus listrik. Ketika TV sudah dihubungkan dengan arus listrik, Menyala. maka apa yang kamu lakukan? Menyala. Tekan apa? Tombol merah yang ada di atau itu namanya tombol power. Warna merah. Nah, setelah tekan tombol merah, apa yang terjadi dengan TV? Menyala. TV menyala. Setelah TV menyala, suara tidak keluar. Nah, langkah apa yang kamu lakukan lagi? Tekan tombol suara. Kalau di remote itu biasa tulisan apa? Suara itu tombol apa? Volume. Nah, kalau mau kasih besar volume berarti tekan tombol volume bagian apa? Bagian kanan. Kalau kiri? Kiri itu kasih kurang suara atau kasih kecil suara. Setelah suaranya sudah ada, setelah TV sudah ada suara, nah kamu mau ganti channel. Contohnya film kesukaan kamu itu ada di SCTV. Nah, yang keluar di TV itu TV One. Berarti apa lagi yang kamu harus lakukan supaya kamu bisa dapat film kesukaan kamu? Tekan tombol channel di remote. Setelah tekan tombol channel itu, apa yang terjadi? Apa yang keluar di TV? Apa yang muncul? Tulisan apa? Ya, ada berbagai macam channel di situ. Silakan pilih. Berarti kamu pilih menggunakan tombol remote yang bagian mana? Bagian atas. Karena ada di bagian atas. Kalau channel kesukaan kamu itu ada di bagian bawah, berarti kamu tekan tombol bagian bawah. Nah, setelah ketemu channel kesukaan kamu, tekan tombol apa lagi? Oke, tekan tombol tengah yang ada tulisan oke. Setelah kamu nonton, perhatikan di sini. Setelah kamu nonton, kamu sudah capek. Apa yang kamu lakukan lagi? Mematikan TV dengan menekan tombol merah lagi. Berarti tekan tombol merah itu berapa kali? 2 kali. Tekan tombol merah yang pertama itu untuk apa? Kasih hidup TV.
Sudah semua? Oke, sekarang coba dengar perintah Ibu. Tepuk merah yang pertama. Tepuk merah A, bukan tepuk. Tekan tombol merah yang pertama. Tombol channel. Tombol volume. Tombol merah yang kedua kali. Jadi, tepukan yang kamu ikuti perintah Ibu ini juga termasuk apa? Coding. Karena kamu mengikuti perintah Ibu. Kamu mengikuti perintah Ibu. Ibu bilang tepuk merah, tepuk 1 kali. Tombol channel, tepuk 2 kali. Itu kamu mengikuti perintah Ibu. Ya, sama seperti tadi TV. TV ini remote. Remote mengikuti perintah kamu. Tekan tombol. TV juga mengikuti perintah dari remote. Remote itu ditekan oleh manusia. Kamu tekan tombol merah, dia menyala. Tekan tombol merah yang pertama kali, TV menyala. Mau tekan volume, kasih besar, dia suara besar. Kasih kecil, tekan tombol volume, kasih kecil, dia kecil. Jadi TV mengikuti perintah dari remote. Remote itu dioperasikan, ditekan oleh manusia. Jadi itu yang namanya coding. Jadi baik, contoh-contoh tadi itu yang namanya coding. Jadi sekarang kita harus tahu lagi coding itu apa. Coding artinya apa? Jadi coding atau bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman komputer atau cara untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Itu artinya coding. Jadi coding atau bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman komputer atau cara coding itu cara untuk memberitahu komputer apa yang harus dia lakukan. Jadi cara kita memberitahu komputer apa yang harus komputer lakukan itu adalah coding. Jadi coding adalah cara bahasa pemrograman atau cara memberitahu komputer untuk melakukan sesuatu. Seperti simbol-simbol yang ada di komputer itu ada simbol yang ada di komputer seperti yang tadi remote itu ada simbol apa? Tombol apa? Merah. Kemudian panah kanan. Ada tombol OK. Kemudian ada tombol CH. Panah atas, panah bawah, panah kiri kanan. Itu adalah simbol yang ada di remote. Nah, di komputer juga ada simbol-simbol. Jadi sebelumnya Ibu, kalau Ibu omong komputer, pasti kalian bilang komputer itu apa? Sudah pernah lihat komputer? Sudah. Iya, komputer atau laptop. Komputer atau laptop itu dia terdiri dari 2 bagian, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat keras itu seperti laptop itu kita bisa pegang. Terus mouse yang biasa kita geser-geser itu, yang tadi sudah latihan ANBK itu namanya mouse, itu perangkat keras. Sedangkan perangkat lunak itu aplikasi yang ada di dalam komputer. Ada berbagai macam aplikasi. Itu contohnya aplikasi Word,
dan lain sebagainya. Atau di HP, game-game itu aplikasi perangkat lunak seperti itu. Sedangkan perangkat kerasnya yang HP kita bisa pegang, kita nanti. Jadi baik, kita kembali ke coding. Coding itu dipakai untuk membuat game atau aplikasi, atau pakai untuk menggambar. Coding pakai untuk menggambar segitiga, segi empat, itu kita bisa pakai untuk menggambar. Bahkan sesuai perkembangan zaman sekarang, ada yang membuat robot menggunakan komputer, menggunakan coding yang diarahkan oleh manusia. Jadi seperti itu. Nah, selain coding ada kecerdasan artifisial. Selain coding ada kecerdasan artifisial atau biasa disingkat AI. Silahkan lihat di kertas yang itu sudah bagi, kecerdasan artifisial. Sudah lihat? Sudah. Ya. Kecerdasan artifisial itu adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat meniru kecerdasan manusia. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah, atau biasa disebut AI, itu adalah cabang ilmu komputer atau pengembangan sistem itu yang bisa meniru kecerdasan manusia. Jadi kita tanya apa saja di dalam AI itu, dia bisa menjawab semuanya. Contohnya, jadi dia bekerja selayaknya manusia, tapi diperintah oleh manusia. Ya, jadi seperti itu. Contohnya itu seperti kita mau membuat gambar persegi 4. Di situ AI akan buatkan gambar persegi 4. Sudah bisa bayangkan, di HP juga bisa. Di HP biasanya bermain game. Biasanya bermain game di HP atau tidak? Main. Nah, jadi kita arahkan boneka ini ke kiri, ke kanan, maju. Itu kita manusia yang arahkan atau manusia yang atur. Dia bergerak sesuai dengan otak manusia. Nah, di dalam ini kecerdasan artifisial itu ada yang namanya berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu pemecahan masalah yang menggunakan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Berpikir komputasional. Berarti kita memecahkan masalah menggunakan ilmu-ilmu komputer. Nah, sederhananya begitu. Jadi berpikir komputasional itu artinya kita menyelesaikan suatu masalah menggunakan ilmu komputer. Ada beberapa seperti ada beberapa elemen, ada beberapa bagian dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu dekomposisi. Jadi hari ini kita belajar tentang dekomposisi dulu. Ya, setelah kita mengenal coding, kecerdasan artifisial, itu kita masuk ke dekomposisi, bagian berpikir komputasional, bagian dekomposisi.
Ada yang tahu dekomposisi itu adalah? Coba baca. Dekomposisi adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi masalah bagian-bagian kecil. Jadi dekomposisi itu artinya kita menyelesaikan suatu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, seperti itu. Suatu masalah besar, kita menyelesaikan suatu masalah besar dengan bagian-bagian kecil. Oh, mulai dari contohnya seperti yang tadi, masalah besar menyangkut dengan menghidupkan TV. Nah, ini masalah besar, menghidupkan TV. Menghidupkan TV ini masalah besar. Yang pertama itu harus mulai dari mana ke mana. Itu kalau orang tua dulu mereka tidak tahu. Ini saya harus tekan yang mana, sambungkan kabel yang mana, baru TV menyala. Itu adalah masalah besar. Nah, kita uraikan menjadi beberapa masalah kecil. Beberapa bagian-bagian kecil. Yang pertama tadi, apa? Yang pertama, setelah TV disambungkan dengan arus listrik, kita menekan tombol merah pada remote. Itu yang pertama, tombol merah pada remote. Tekan tombol merah pada remote. Tombol merah pada remote. Yang kedua, setelah TV menyala, setelah tombol merah kita tekan, TV menyala. Setelah TV menyala tidak mengeluarkan suara, itu lagi masalah. Kita selesaikan dengan cara apa lagi? Tekan tombol volume. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah TV sudah bersuara, sekarang kita mau ganti channel. Kita tekan apa? Tombol channel. Kita cari dan ketemu channel. Setelah kita nonton, kita capek, kita super malas, kita mau matikan kembali TV, bagaimana caranya lagi? Tekan merah. Tekan lagi tombol merah. Yang kedua kali. Tekan lagi tombol merah. Nah, empat langkah ini yang namanya bagian-bagian kecil untuk menyelesaikan satu masalah besar ini, menghidupkan TV atau menonton TV. Kalau mau nonton TV, otomatis kita harus nyalakan TV. Kita harus kasih besar volumenya. Kita harus ganti channelnya. Setelah itu kita harus matikan kembali setelah kita menonton TV. Jadi, kembali ke dekomposisi. Dekomposisi adalah pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecil yang langkah-langkah untuk menyelesaikan satu masalah menghidupkan TV. Satu lagi, pada contoh satu lagi, contohnya cara membuat teh. Di rumah ada yang sebut teh, toh? Bisa. Coba sebutkan cara membuat teh, langkah-langkah membuat teh. Pertama, angkat gelas, buang
bantu orang tua buat kasih teh atau kopi untuk orang tua. Jadi seperti itu. Sampai kopi itu atau teh itu jadi dan diminum. Contohnya bapak bilang, Cici, pergi buat kasih ini bapak kopi dulu. Yang pertama kau cek dulu air, ada air panas atau tidak. Kalau tidak ada air panas, berarti siapkan air panas dulu. Setelah ada air panas, ambil sendok, gelas, simpan di atas meja. Ambil gula, kopi, taruh di dalam gelas. Kemudian baru tuang air panas dan segala. Setelah itu yang terakhir antar dan papa minum. Nah, langkah-langkah mulai dari siapkan air panas sampai dengan tes rasa kopi itu adalah langkah-langkah kecil, bagian-bagian kecil. Sedangkan masalah besar itu cara membuat kopi, cara membuat teh, itu masalah besar. Kita uraikan menjadi bagian-bagian kecil, mulai dari siapkan air panas sampai kopi itu jadi untuk bapak minum. Jadi seperti itu yang namanya dekomposisi. Apa? Dekomposisi artinya menyelesaikan masalah kecil, masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ulang, dekomposisi adalah pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Atau ada banyak contoh, contohnya cara mencuci tangan yang benar, itu juga dekomposisi. Cara apa lagi? Cara apa lagi? Coba. Cara berpakaian yang benar, yang rapi, mulai dari apa? Itu diuraikan menjadi bagian-bagian kecil. Memasak nasi. Sekarang coba kalian bentuk kelompok. Kamu bentuk kelompok. Kelompok yang pertama kamu buat, sudah buat kelompok. Ini kelompok 1, kamu kelompok 2 saja. Ini Bene pindah ke sini. Bene pindah ke samping ini. Bagus. Sekarang kalian diskusi tentang dekomposisi. Kelompok 1 tulis cara membuat nasi goreng. Kelompok 1 kelompok 2 kamu ini cara menanam pohon. Iya. Cara menanam pohon, cara membuat nasi goreng. Silahkan kerja. Cara menanam pohon. Kamu punya. Tapi satu orang tulis. Yang lain ingat-ingat. Yang pertama itu buat apa sampai pohon itu bertanam. Tidak, ini nasi goreng kelompok 1. Kamu punya ya 1 nomor saja menanam pohon. Cara membuat nasi goreng.
Pakai bahasa sendiri, bahasakan pakai bahasa sendiri. Tidak usah pakai bahasa-bahasa yang nanti kamu pikir bilang ibu nanti marah atau bagaimana. Pakai bahasa sendiri, bahasa sendiri. Yang lain berpikir sudah tahu, yang lain pikir bagaimana kita mulai dari mana sampai pokoknya bisa bersama. Sudah, kelompok satu sudah, kelompok dua sudah. Halo, kelompok dua sudah. Maju baca sudah, satu orang maju baca. Kelompok satu, semua maju. Silakan satu orang baca. Kelompok yang lain dengar teman kelompok satu mereka membaca mereka punya. Baca sudah. Siapkan nasi. Apa lagi? Siapkan bumbu-bumbu. Setelah itu kupas bawang. Iya, siapkan bumbu-bumbu itu mulai dari kupas bawang merah, bawang putih, siapkan masako, siapkan semua. Setelah itu apa lagi? Nyalakan api. Ya, siapkan tacu di atas kompor atau tungku.
Ya, isi minyak di tacu, kemudian goreng bawang atau bumbu-bumbu. Setelah bumbu-bumbu sudah harum, apalagi masukkan nasi. Setelah masukkan nasi, balik-balik nasi hingga merata. Kemudian campur apa lagi? Masako, kecap, bumbu-bumbu yang tersisa. Setelah itu apa lagi? Matikan kompor. Jadi pertama menyalakan kompor, setelah itu matikan kompor, putar kompor itu supaya mati. Setelah matikan kompor, iya, hidangkan nasi goreng di atas meja untuk sarapan pagi satu keluarga. Seperti itu. Jadi adalah langkah-langkah membuat nasi goreng. Masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan kembali ke tempat sudah. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2, masalahnya apa? Cara menanam pohon. Di sini, baris di sini saja. Baris di sini. Di sini, dekat sini. Satu orang baca sudah, Beni baca. Cara menanam pohon, kelompok 2. Cara menanam pohon. Ya, silakan. Menyiapkan anakan pohon, Ya, menyiapkan anakan pohon yang bagus, menggali lubang, memasukkan anakan pohon ke dalam lubang masukkan yang sudah digali. Iya, masukkan anakan pohon ke dalam lubang yang sudah digali. Lalu tutup lubang menggunakan tanah. Menggunakan tanah. Ya. Menimba air untuk disiram. Iya, lalu menyiram menggunakan air. Jadi pohon itu langsung tertanam. Sebelumnya kan pohon ada di luar. Kita siapkan bibit pohon dulu yang bagus. Kita siapkan lubangnya dengan cara gali lubang. Seperti yang tadi sudah diuraikan oleh kelompok kedua. Tepuk salut dulu untuk kelompok kedua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, kembali ke tempat sudah. Kelompok 2. Tekan tombol merah pertama. Tekan tombol merah, tombol volume. Tekan tombol channel.
Katanya tugas dari wali kelas tentang cari arti kata dari bernapas menggunakan HP. Nah, di situ kamu harus menggunakan kata kunci yang benar sehingga bisa mendapatkan hasil kata arti kata bernapas. Jadi seperti itu. Oke, baik. Dari pembelajaran kita, pertemuan kita hari ini, halo. Ya, kita menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah besar itu kita harus menyelesaikannya menggunakan langkah-langkah kecil secara terstruktur, secara rapi, mulai dari pertama sampai terakhir, sehingga masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Coba tadi kalau nasi gorengnya, perhatikan di sini. Coba tadi nasi gorengnya, coba kamu, halo. Hai. Nasi gorengnya tadi kamu lupa kasih menyala kompor, maka nasi gorengnya tidak akan jadi. Atau menanam pohon, kamu tidak gali lubang, satu langkah kamu tidak selesaikan, tidak gali lubang, maka pohonnya tidak bisa ditanam. Seperti itu. Sama seperti komputer, dia melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk. Kita kasih tunjuk salah, maka dia akan dia tidak bisa beroperasi. Jadi seperti itu. Oke, nanti minggu depan kita akan lanjut dengan konsep utama berpikir komputasional yang kedua, yaitu pengenalan pola. Minggu depan kita masuk ke pengenalan pola. Ya, halo. Hai. Bisa tenang. Linus. Minggu depan kita lanjut dengan konsep utama berpikir komputasional yang kedua. Bagian yang kedua itu tentang pengenalan pola. Sekarang sebagai tugas pulang, kamu membuat langkah-langkah datang ke sekolah. Mulai dari sebelum kamu datang ke sekolah itu mulai dari hingga datang. Ya, minggu depan sebelum kita bertemu, kita mulai pembelajaran pertemuan berikut. Ya, hari Jumat depan. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Satu orang pimpin kita untuk berdoa. Selamat